Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang disifati dengan sifat al-wasatiyah, yakni sifat pertengahan, dengan sifat terbaik, dengan sifat keadilan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Bahkan di antara lawan dari al-wasatiyah adalah sifat al-ghulu, yakni sifat ekstrim. Makanya Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran, yang larangan ini kepada ahli kitab namun juga berlaku kepada kita sebagai umat Islam. Kata Allah, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, termasuk wahai kaum muslimin. Karena ayat ini walaupun di dalam lafadznya untuk ahli kitab, tapi maknanya umum untuk kita semuanya. Janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama, dan jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW melarang sifat gulu. Kata Nabi, ayuhan nas iyakum wal guluwa fid din, fa inna ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Wahai manusia, kata Nabi, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama. Jauhi oleh kalian sikap gulu dalam agama, karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu di dalam beragama. Dan gulu artinya mujawazatul had, melampaui batas. Dan gulu tidak hanya dalam hal yang berlebihan dalam memuji, tapi berlebihan dalam mencela. Al-gulu juga qad yakun fi ziyadah wa qad yakun fi naqs. Gulu bisa berlebihan, dan juga gulu maknanya dalam agama ini maknanya gulu yakni mengurangi, meremehkan. Jadi gulu juga bisa qad yakun fil madhi wa qad yakun fil qadhi. Gulu bisa dalam memuji, gulu bisa juga dalam menghina. Jadi gulu bisa dalam hal yang baik, dan gulu bisa dalam hal yang buruk. Lawan dari gulu, para jemaah sekalian, adalah sikap pertengahan, dan itulah agama Islam, dan itulah juga umat Islam. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat Islam umat yang wasata, yakni umat yang tidak gulu, umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Di antara makna al-wasat yakni yang terbaik. Dan kami jadikan atau sebagai saksi atas manusia. Lalu para jemaah sekalian, di dalam dalil-dalil kalau kita melihat yakni sikap proporsional atau sikap pertengahan Islam, syariat Islam, ini kita bisa saksikan dalam banyak ayat Quran dan dalam banyak hadis. Dan ini bukan hanya dalam masalah akidah, tapi juga di dalam masalah ibadah. Maka kesesatan, penyimpangan, firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok dalam Islam, pintunya melalui pintu gulu ini. Ahli bid'ah yang lawannya ahli sunnah, ahli bid'ah gulu, ahli sunnah wasat. Makanya kata para ulama, ahlu sunnah wasatun,
Ahli sunnah itu adalah pertengahan baina firqil ummah, di antara firqah-firqah umat Islam ini, kausatiyatil ummah baina al-umam, sebagaimana sikap pertengahannya Islam dibandingkan agama-agama lain. Dalam banyak dalil berjemaah, di antaranya bahwa sebab terjadinya pertama kali kesyirikan di muka bumi yaitu terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah abadikan ini dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan wada, suwa, yaghus, ya'uq, nasr. Jangan kalian tinggalkan mereka. Siapa 5 orang ini berjemaah? Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis Bukhari, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah 5 orang saleh dari golongan atau dari kaum Nabi Nuh, yang falamma halaku, ketika mereka mati 5 orang ini, orang-orang saleh ini, auhas syaitanu ila qaumihim, syaitan mewasiatkan, syaitan membisikkan, syaitan mewahyukan, setan merayu, mewahyukan, membisikkan kepada kaum Nuh, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna 'alaiha ansaban. Yani setan mewahyukan, membisikkan kepada kaum Nuh ketika meninggal kau orang-orang saleh ini, setan untuk memerintahkan kepada kaum Nuh agar membuat gambar-gambar patung-patung di kuburan-kuburan atau di tempat-tempat duduknya dulu orang-orang soleh ini. Dan fafa'alu, dilakukanlah oleh kaum Nabi Nuh. Saat itu kata Ibnu Abbas, falam tu'bad, saat itu belum disembah, hanya sekedar untuk dibuatkan patung, dibuatkan gambar di petilasan-petilasan bekas orang-orang soleh tersebut. Lalu falamma halaka ulaik, kata Ibnu Abbas, ketika yang membuat patung gambarnya juga sudah pada meninggal semua, barulah, dan wanusyal ilm, dan manusia ada di atas kejahilan, barulah ubidat, disembah. Jadi awalnya gulu, berlebihan dalam memuji menyanjung orang-orang saleh, ini sebab terjadinya kesyirikan. Bahkan itulah kesyirikan terjadi pertama di muka bumi. Maka Nabi Nuh disebut awalur rusul, disebut rasul yang pertama. Maka para jemaah sekalian, mari kita lihat bagaimana Al-Quran membuat kaidah di dalam masalah tidak bolehnya gulu dalam beragama dan harus pertengahan di dalam kita beragama. Tentang sifat Allah, Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kata Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Tapi Allah itu maha mendengar, maha melihat. Maka ahli sunnah di sini pertengahan, mereka menetapkan Allah punya penglihatan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi ahli sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya pendengaran, Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ini akidah ahli sunnah yang pertengahan. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari sifat Allah karena takut nanti kalau menetapkan sifat Allah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebaliknya ada lagi kelompok yang menyerupakan antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Maka ayat ini adalah bentuk proporsional kita di dalam penetapan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para jamaah sekalian, di dalam masalah yang lain, contoh dalam masalah sikap muslim terhadap kuburan, Nabi Muhammad SAW memberikan prinsip yang proporsional, yang wasatiyah, yang pertengahan. Kata Nabi, kuburan itu jangan diagungkan berlebihan, tapi jangan direndahkan. Nabi mengatakan, la tusallu ilal kuburi. Ini sikap bantahan kepada yang berlebihan terhadap kuburan. Kata Nabi, jangan kalian sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan, karena nanti akan ada pengkultusan nantinya. Bahkan bisa jadi awalnya nyembah Allah tapi menghadap kubur, lama-lama kuburan yang disembah. Ini ditutup oleh Islam. Lalu Islam juga melarang meremehkan kuburan.
Kata Nabi, wala tajlisu 'alaiha, jangan kalian duduki kuburan, jangan kalian langkahi kuburan, jangan kalian injak kuburan. Maka ahli sunnah kalau ke kuburan mereka melakukan adab-adab, mereka tidak mau melangkahi kuburan. Tapi ahli sunnah tidak mau sholat menghadap kubur. Inilah sikap profesional, sikap proporsional, sikap keadilan ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula dalam hal ibadah para jamaah sekalian. Kita diperintah ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa yang Nabi lakukan kita lakukan, yang tidak Nabi lakukan kita tinggalkan. Ada 3 golongan atau 3 orang sahabat datang kepada rumah Nabi di antara para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka dikabarkan oleh para istri Nabi bahwa ibadah Nabi ya begitu. Begini dijelaskan. Falamma ukhbiruhu ka'annahu taqalluha, ketika diceritakan begitulah ibadah Nabi, mereka seolah menganggap sedikit. Lalu kata mereka, tapi kan Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu, Nabi diampuni dosa-dosa yang akan datang, Nabi manusia yang mulia, kalau kita siapa kita dibanding Nabi? Sehingga ketika merasa kurang amalan Nabi, dia tambah. Yang pertama mengatakan, fa amma ana inni usalli laila abadan, kalau saya akan sholat malam terus-terusan, tidak pernah berhenti. Yang satu mengatakan amma ana la usumu dahar, saya akan berpuasa terus-terusan. Yang satu lagi mengatakan amma ana lam atajawwaju abadan, maka kalau saya tidak akan nikah saya selamanya. Supaya ingin sempurna. Karena kalau Nabi wajar, Nabi kurang itu wajar ibadahnya, karena Nabi orang yang mulia. Kalau kita siapa kita? Maka dia ingin lebih dari Nabi. Maka ketika mendengar itu Nabi marah para jemaah. Lalu Nabi naik mimbar, lalu Nabi katakan, kata Nabi, apakah kalian yang ngomong begini begitu tadi? Kata Nabi, antumul ladzi qultum kada wa kada, kaliankah yang ngomong begini dan begitu, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, amma ini wallah atqakum lillah wa akhsyakum lah, demi Allah aku adalah orang paling bertakwa, aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Walakin usolli wa arqud, tapi saya salat, tapi saya juga tidak terus-terusan, saya tidur, kata Nabi. Wa asumu, saya juga berpuasa, tapi wa uftiru, saya juga berbuka, tidak puasa terus-terusan. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun kawin perempuan, saya mengawini wanita. Saya tidak bersengaja membujang, saya tidak, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan dengan tegas, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang meninggalkan petunjukku, sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka ibadah itu berjamaah proporsional, sesuai tuntunan, ada kita lakukan, yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dicontohkan Nabi, maka kita meninggalkannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sedang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok sesat seperti Syiah itu karena sebab jatuhnya kepada gulu, berlebihan dalam agama. Orang Syiah mencaci maki para sahabat karena gulu. Demikian pula mereka berlebihan dalam mengagungkan ahlul bait juga karena gulu. Karena gulu tadi maknanya bisa gulu dalam memuji dan gulu dalam menghina, mencaci. Demikian pula ada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah karena gulu. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk juga gulu. Demikian pula dalam masalah takdir para jemaah, kaum Qadariyah mereka ingkari takdir secara berlebihan, sebaliknya kaum Jabariyah menetapkan takdir secara berlebihan. Maka selalu ahli sunnah, ahlul haq tengah-tengah. Ahlul haq selalu tengah-tengah. Dalam ibadah juga demikian. Maka kita ibadah, ada sebuah prinsip ibadah itu yang penting adalah bagaimana benarnya dan keistiqomahan. Keistiqomahannya bukan karena banyaknya para jemaah,
Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah ma'adwamu ala ashabiha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dawam, bukan walaupun sedikit, tapi dawam, kontinu, istiqomah atau ajeg istilahnya. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mencela orang yang sholat terus-terusan dengan cara memaksakan diri. Maka orang yang tahajud 1000 rakaat itu gulu, tapi orang yang tidak tahajud sama sekali juga gulu para jemaah. Maka pertengahan. Nabi pernah mendapati sebuah tali, wajada hablan. Nabi mendapati ada tali yang dia terbentang mamdudun baina sariyataini fil masjid. Nabi mendapati ada tali yang terbentang diikatkan di antara dua tiang masjid. Lalu Nabi tanya, "Ma hadzal habl?" Kata Nabi, ini talinya apa? Tali siapa ini? Maka kata para sahabat, "Hadza hablun li Zainab ya Rasulullah." Ini tali punyanya Zainab ya Rasul. Ini kalau dia ikut sholat tarawih, ketika dia lemes, dia capek, dia berpegangan, memaksakan diri kepada tali itu berpegangan. Maka Nabi pun marah, kata Nabi, "La hulluhu." Tidak boleh, kata Nabi, buang tali ini. Solatlah salah seorang kalian sesuai dengan kesemangatannya. Kalau lagi capek maka berhenti, kalau lagi semangat beribadah. Ini maknanya para jemaah sekalian. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, "I'malu ma tutiqun." Beribadahlah kalian, beramal sesuai dengan kemampuan, karena fa innallaha la yamilu hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah merasa bosan, justru kalian yang akan menjadi bosan. Jadi sikap pertengahan ini para jemaah, baik dalam masalah akidah, baik di dalam masalah ibadah, baik di dalam segala hal kehidupan beragama, dan ini diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Wa iyyakum wal ghuluwa fid din." Hati-hati, jauhi perkara ghulu dalam agama. Bahkan para jemaah sekalian, para ulama kita juga memberikan nasihat sebagaimana Rasul SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bahwa al-iqtisad, sikap pertengahan di atas kebenaran, di atas sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi keliru di dalam kebid'ahan. Maka dari itu semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada hidayah, agar kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan proporsi agama kita, sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala man khalafa rasyidina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقيموا الصلاة.